Perkenalkan, nama saya Triata Sinaga dengan NIM 1803011078 dari Minat Agronomi Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Video ini diampu oleh Ibu Jamila SPMP. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang lahan pasang surut yang ada di Kalimantan Tengah, yang informasinya saya ambil dari jurnal yang berjudul Strategi Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut dalam mendukung peningkatan produksi beras di Kalimantan Tengah. Pendahuluan, Kalimantan Tengah memiliki luas lahan pasang surut sekitar 5,9 juta hektar. Sekitar 1,6 juta hektar atau 27,12% dapat dimanfaatkan untuk tanaman padi. Tetapi saat ini lahan pasang surut yang dimanfaatkan untuk tanaman padi tidak lebih dari 10%. Kendala dalam pengembangan padi di Kalimantan Tengah yaitu belum adanya rekomendasi teknologi spesifik lokasi seperti pemupukan, varietas, pengolahan tanah, dan pengolahan air. Potensi dan kendala pengembangan padi di lahan rawa pasang surut. Lahan pasang surut berdasarkan jangkauan air pasang terbagi atas 4 tipologi. Yang pertama, tipologi A, yaitu lahan yang selalu terluapi air baik pada saat pasang tunggal maupun pasang ganda. Yang kedua, tipologi B, yaitu lahan yang hanya terluapi air pada saat pasang tunggal. Yang ketiga, tipologi C, yaitu lahan yang tidak terluapi air baik pada saat pasang besar maupun pasang kecil, tetapi air pasang mempengaruhi secara tidak langsung tinggi muka air tanahnya yang kurang dari 50 cm. Yang keempat, tipologi D, yaitu lahan pasang surut seperti pada tipologi C, tetapi tinggi air tanahnya lebih dari 50 cm. Pemanfaatan lahan pasang surut untuk penyediaan beras di Kalimantan Tengah disebabkan belum tersedianya teknologi spesifik lokasi. Kendala yang dihadapi yang pertama aspek tanah yang meliputi pengolahan tanah, pemupukan, dan tata air. Yang kedua aspek lingkungan yang meliputi gulma, hama atau penyakit, dan waktu tanam. Dan yang ketiga aspek sosial ekonomi yang menyangkut pengetahuan petani tentang karakteristik lahan, kecukupan tenaga kerja dan modal, dan efektivitas pelayanan kelembagaan usaha tani di pedesaan. Kontribusi lahan pasang surut terhadap penyediaan beras. Produksi padi di Kalimantan Tengah diperoleh dari padi sawah dan padi gugu atau ladang. Kontribusi padi sawah terhadap total produksi sekitar 60% dan padi gugu kurang lebih 40%. Kabupaten Kapuas merupakan sentra padi utama di Kalimantan Tengah dengan kontribusi 45,89% dari seluruh total produksi padi yang dihasilkan dari daerah pasang surut. Produksi padi di Kalimantan Tengah hanya memberikan kontribusi 0,91% terhadap produksi padi nasional. Rendahnya produksi padi di Kalimantan Tengah disebabkan oleh rendahnya produktivitas tanaman. Strategi peningkatan peran lahan pasang surut dalam penyediaan beras di Kalimantan Tengah terbagi 5. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, peningkatan indeks pertanaman. Yang ketiga, perluasan areal tanam. Yang keempat, pengamanan hasil. Dan yang kelima, perbaikan aspek sosial ekonomi petani. Yang pertama, peningkatan produktivitas dilakukan dengan penggunaan varietas padi yang tahan terhadap kendala media tumbuh di lahan pasang surut. Pengolahan air sesuai dengan lahan dan kebutuhan tanaman, seperti tipe A, pengolahan air menggunakan sistem satu arah, tipe B sistem dua arah, tipe C dan D menggunakan sistem tabat. Yang kedua, peningkatan indeks pertanaman yang biasanya dilakukan pada lahan tipologi A dan B karena ketersediaan airnya cukup dan faktor pembatas produksi relatif ringan. Pola tanam yaitu padi lokal, padi unggul, dan padi unggul-padi unggul. Yang ketiga, perluasan areal tanam. Perluasan areal tanam padi di lahan pasang surut dapat dilakukan melalui cara yaitu pemanfaatan lahan tidur dan pemanfaatan areal baru seperti lahan-lahan PLG. Yang keempat, pengolahan hasil dengan memperhitungkan tingkat stabilitas hasil aktual, aspek sosial ekonomi petani, dan faktor pendukung lainnya, maka diperkirakan peningkatan stabilitas hasilnya dapat menyelamatkan hasil beras. Pengalaman hasil berikutnya adalah mengurangi kehilangan hasil. Dan yang kelima, perbaikan aspek sosial ekonomi petani yang dapat dilakukan dengan peningkatan peran lembaga keuangan dengan prosedur yang mudah dan dapat diadopsi petani sehingga produktivitas padi di lahan pasang surut dapat ditingkatkan. Kemampuan petani untuk menggarap lahan dan membangun lembaga pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Berikut merupakan referensi dari jurnal yang saya ambil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.